Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan, 310 dikurangi 257 ditambah 12 dikali 15. Kita ingat aturan dalam perhitungan. Bagian atas ini adalah tanda kurung, di tengah ini adalah tanda kali dan bagi, di paling bawah ini adalah tambah dan kurang. Maka untuk menghitung seperti ini, jika ada tanda kurung, hitung terlebih dahulu. Selanjutnya, kali dan bagi, dan yang terakhir adalah tambah dan kurang. Sehingga di sini ada tanda kurang, tambah, kali. Maka kita akan menghitung perkaliannya terlebih dahulu. 12 dikali 15. 2 dikali 5, 10, nyimpen 1. 1 dikali 5 tambah 1, 6. 2 dikali 1, 2. 1 dikali 1, 1. Sehingga hasilnya 180. 310 dikurangi 257 ditambah 180. Tanda kurang dan tanda tambah berada pada posisi yang sama, sehingga penyelesaiannya harus dikerjakan dari bagian yang paling depan terlebih dahulu. Sehingga kita kurangi 310 dikurangi 257. 0 dikurang 7 tidak bisa, pinjam. Ini tinggal 0, ini jadi 10. 10 dikurangi 7, 3. 0 dikurangi 5 tidak bisa, pinjam. Ini tinggal 2, ini jadi 10. 10 dikurangi 5, 5. 2 dikurangi 2 habis. Ketemulah 53 ditambah 180. Kita hitung, 3 ditambah 0, 3. 5 ditambah 8, 13, simpen 1. 1 ditambah 1, 2. Jawabannya 233. Soal nomor 2. Seluruh pemain pertandingan sepak bola tingkat SDMI sebanyak 225 siswa, terdiri dari pemain inti dan pemain cadangan. Bila pertandingan tersebut diikuti 15 tim dan setiap tim ada 11 siswa, maka banyak pemain cadangan adalah berapa siswa? Kita tulis dulu. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah jumlah siswa. Ada 225 siswa. Kemudian, pertandingan itu diikuti oleh 15 tim. Dan setiap tim ada 11 pemain inti. Kita cari siswa dalam tim. 15 tim dikali 11 orang. Kita hitung 15 dikali 11. 5 dikali 1, 5. 1 dikali 1, 1. 5 dikali 1, 5. 1 dikali 1, 1. 5, 6, 1. Ada 165 pemain inti. Sehingga pemain cadangan bisa kita peroleh dari jumlah seluruh siswa 225 yang ikut dikurangi jumlah pemain inti 165 pemain inti. Sehingga jawabannya kita hitung 225 dikurangi 165. 5 dikurangi 5 habis, 2 dikurangi 6 tidak bisa, pinjam, jadi 12. 12 dikurangi 6, 6. Sehingga pemain cadangannya ada 60 siswa. Jawabannya C. Soal nomor 3. Hasil dari negatif 800 dikurangi 64 dibagi negatif 16. Kita hitung pembagiannya terlebih dahulu. 64 dibagi negatif 16. Hasilnya adalah 64 dibagi 16 itu 4. Karena ini positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif 4. Selanjutnya, perhatikan tanda ini. Tanda kurang bertemu dengan negatif, maka dapat kita rubah menjadi tambah 4. Ingat, tanda kurang bertemu negatif itu berubah menjadi tanda tambah. Sehingga bisa kita peroleh
Negatif 800 ditambah 4, berapakah hasilnya? Kita abaikan saja tanda positif dan negatif ini. Yang kita ingat adalah angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil. Nah, untuk menyelesaikan ini kita kurangi saja angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 800 dikurangi 4, jawabannya 796. Sekarang dilihat angka yang besarnya ini tandanya positif atau negatif. Karena tandanya yang besar ini negatif, sehingga jawabannya juga negatif. Ketemulah yang A. Soal nomor 4. Nelayan memperoleh 16,8 kg ikan tongkol dan 4,5 kg ikan tenggiri. Dari hasil tersebut terjual 9,25 ikan tongkol. Sisa ikan yang belum terjual adalah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama adalah ikan tongkol sebanyak 16,8 kg. Ikan tenggiri sebanyak 4/5 kg. Perhatikan, ikan tenggiri berada dalam bentuk pecahan, sedangkan ikan yang lain dan pilihan jawabannya berbentuk pecahan desimal. Untuk mempermudah, maka kita rubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, penyebutnya kita rubah menjadi 10 atau 100 atau 1000. Karena 5 mendekati 10, kita jadikan 10 penyebutnya. 5 dikali berapa supaya menjadi 10? Dikali 2. Karena penyebutnya dikali, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Sehingga 4 dikali 2 adalah 8. 8/10 sama dengan 0,8. Kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa, kita bisa menghitung sisa ikan yang belum terjual. Yang pertama, kita jumlahkan dulu semua ikan. 16,8 ditambah 0,8. Ingat, dalam penjumlahan desimal dan pengurangan desimal, tanda koma harus berada dalam satu garis yang lurus. Sehingga 8 ditambah 8, 16, nyimpen 1. 1 tambah 6 tambah 0 sama dengan 7. Satunya turun jadi 17,6. Kita kurangi dengan jumlah ikan yang terjual, yaitu 9,25. Sekali lagi, posisi koma harus dalam satu garis lurus. Di sini kosong, maka kita tambahkan angka 0 di sini supaya lebih mudah. Sehingga bisa kita kurangkan. 0 dikurangi 5 tidak bisa, pinjam. Sisa 5 jadi 10. 10 dikurangi 5, 5. 5 dikurangi 2, 3. 17 dikurangi 9, 8. Komanya lurus. Sehingga jawabannya adalah 8,35 kg. A. Soal nomor 5. Hasil dari 65% dikali 5/13 dibagi 1,15. Dalam perkalian dan pembagian pecahan, supaya lebih mudah, jadikan semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Sehingga 65% ini kan 65/100 dikali 5/13 dibagi 1,15, ini berarti 115/100. Sekarang kita rubah 65/100 dikali 5/3. Ingat, pembagian pecahan itu adalah perkalian pecahan yang bilangan ini bertukar tempat. Penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Berarti ini dikali 100/115. Kalau sudah seperti ini, bisa kita coret saja supaya lebih mudah. 65 dibagi 13 dapat 5. 100 dibagi 100 habis.
115 dibagi 5 dapat 23, sehingga tersisa angka 5 di sini dan angka 23 di sini. Jawabannya D. Soal nomor 6. Perbandingan uang Pardi dan uang Aska adalah 2:6. Jumlah uang mereka berdua adalah 240.000. Berapakah banyak uang Pardi? Kita hitung ya. Apa yang jadi petunjuk kita tulis. Pardi banding Aska adalah 2:6. Artinya 2 ini milik Pardi, 6 ini milik Aska. Petunjuk yang kedua adalah jumlah uang mereka. Jumlah uang 240.000. Karena di sini diketahui jumlah uang, maka kita harus menuliskan jumlah perbandingan. Ingat, karena yang diketahui jumlah uang, kita perlu menuliskan jumlah perbandingan, yaitu 2 ditambah 6, 8. Kalau sudah seperti ini, baru kita bisa mencari uang Pardi. Uang Pardi adalah miliknya Pardi tadi adalah 2 dibagi jumlah perbandingannya yaitu 8 dikali jumlah uang yang diketahui yaitu 240.000. Kita coret ya. 240 dibagi 8 adalah 30, sehingga tersisa 2 dikali 30.000. Ketemulah 60.000 rupiah. Uang Pardi. Jawabannya D. Soal nomor 7. Urutan pecahan berikut dari bilangan terkecil ke terbesar adalah, nah supaya mudah kita jadikan semuanya pecahan desimal. Yang pertama 7/25. Ini sama artinya jadikan penyebutnya 100 dengan dikali 4. Maka atas juga dikali 4, 28. 28/100 itu adalah 0,28. Kemudian 35%, yaitu 35/100, 0,35. Berikutnya 0,36 sudah desimal. Yang terakhir 6/15. Nah, jika penyebutnya ini susah untuk dijadikan 10, 100, atau 1000, maka kita gunakan cara pembagian. 6/15 itu sama artinya dengan 6 dibagi 15. 6 dibagi 15 tidak bisa. Pinjam 0 di sini, jadilah 0,60 dibagi 15, 4. 4 dikali 15, 60. Habis. Sehingga jawabannya 0,4. Karena ini semua ada 2 angka di belakang koma, maka kita tambahi sini 0 supaya mudah untuk dicermati. Sehingga baru bisa kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil mana? 28, 35, 36, 40. Yang paling kecil berarti yang ini, 7/25. Kemudian 35%, kemudian 0,36, dan terakhir 6/15. Kebetulan yang A ini sudah urut dari yang terkecil. Jawabannya A. Kemudian nomor 8. Kelipatan persekutuan terkecil dari 48 dan 75 dalam bentuk faktorisasi prima. Kita cari menggunakan pohon faktor. 48. Kita bagi dengan 2, hasilnya 24. Dibagi 2 lagi, 12. Dibagi 2 lagi, 6. Dibagi 2 lagi, 3. Sedangkan 75 kita bagi dengan 3, yaitu 25, dibagi 5, 5. Kita tulis faktornya ini, 48 sama dengan
2 pangkat 4 dikali 3, 75 sama dengan 3 kali 5 pangkat 2. Ingat, dalam mencari KPK, kita harus menulis semua angka yang ada di sini, yaitu angka 2, angka 3, dan angka 5. Kemudian, jika ada angka yang sama, pilih yang pangkatnya besar. Sehingga ini pangkat 4, 3-nya sama-sama pangkat 1, 5-nya pangkat 2. Jawabannya adalah 2 pangkat 4 kali 3 kali 5 pangkat 2, yang D. Nomor 9. Faktor persekutuan terbesar dari 43, 63, dan 84. Kita cari faktorisasi primanya terlebih dahulu dengan pohon faktor. 42 dibagi 2, 21, dibagi 3, 7. 63 dibagi 3, 21, dibagi 3, 7. 84 dibagi 2, 42, dibagi 2, 21, dibagi 3, 7. Sehingga kita bisa menuliskan 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. 63 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 7. 84 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Bedanya KPK dengan FPB adalah jika FPB kita hanya mengambil angka yang sama-sama dimiliki oleh ketiga bilangan ini. Sehingga kita mendapatkan angka 3 di sini dan angka 7 di sini. Mengapa angka 2 tidak diambil? Karena bilangan 63 tidak memiliki faktor 2. Selanjutnya, jika ada angka yang sama, kita pilih yang pangkatnya paling kecil. 3 pangkat 2, 3. Berarti yang paling kecil ya 3 ini tok. Terus 7 sudah sama, berarti hanya angka 7 ini saja. Sehingga jawabannya 3 dikali 7, 21, yang B. Soal nomor 10. Sebuah toko elektronik menerima kiriman kulkas setiap 18 hari sekali dan mesin cuci setiap 24 hari sekali. Jika pada hari Senin, toko tersebut menerima kiriman kulkas dan mesin cuci secara bersama, maka pada hari apa toko tersebut akan menerima kiriman kedua barang tersebut secara bersamaan yang kedua kali. Perhatikan soal cerita ini. Soal cerita ini adalah soal cerita KPK. Karena apa? Biasanya soal KPK dalam bentuk cerita itu diminta untuk mencari hari atau tanggal atau jam, dan juga ada kalimat petunjuknya, yaitu bersama yang kedua kali. Berarti ini menunjukkan soal KPK. KPK dari 18 dan 24. Kita hitung, dibagi 2, 9, dibagi 3, 3. 24 dibagi 2, 12, dibagi 2, 6, dibagi 2, 3. 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Sehingga KPK-nya pilih yang angkanya semua diambil ya, 2 kali 3. Jika sama, pilih yang pangkatnya besar, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu 8, dikali 3 pangkat 2 itu 9. Jawabannya adalah 72 hari lagi. 72 hari lagi itu hari apa? Dilihat di sini pertama tadi adalah hari Senin. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Maka dari KPK yang sudah kita temukan, kita bagi dengan 7 hari. 72 dibagi 7 itu kan dapat 10, sisa 2. Lah sisanya ini yang kita ambil. Jika terakhir kali hari Senin, maka ditambahkan dengan 2 hari, yaitu Senin tambah 2 hari menjadi Selasa dan Rabu. Jawabannya hari Rabu mereka akan
bertemu kedua kalinya. Seperti itu.